Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentu semuanya baik ya. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah anak-anak, pada saat ini kita mau menghafalkan yel-yel Sabtu Ceria. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Ya, semuanya sudah siap. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay. Sekali lagi ya. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay. Nah, anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum jauh kita memulai menaikkan setiap pujian kita, yuk kita mendengarkan ayat firman Tuhan berikut ini. Mazmur nomor 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Anak-anak, kita harus bersuka cita, kita harus semangat karena kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama. Yuk kita bernyanyi. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Anak-anak, ayo kita bersukacita bersama-sama, kita memuji Tuhan karena Dia layak menerima sukacita daripada kita. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Nah anak-anak, pada saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kita. Anak-anak di rumah boleh mempersiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop. Jika ada kesempatan untuk bertemu, kita boleh memberinya secara bersama-sama. Nah, saat ini kita mau mengangkat pujian mengatakan, burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Lebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan beri harap. Lebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Anak-anak, kita terus memuji Tuhan, memulia Tuhan, karena kita mau bersuka cita, itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan.
bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Lebih aku anak-anaknya, kasih Tuhan berharap. Terlebih aku anak-anaknya, kasih Tuhan berkati. Terlebih aku anak-anaknya, kasih Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, kasih Tuhan berkati. Nah anak-anak, saat ini kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Nanti Miss akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu lagi. Kami bersyukur buat kesempatan pada siang hari ini Bapa, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak kami pada saat ini Bapa. Baik pertumbuhan mereka, pendidikan mereka pada saat ini Tuhan tetap campur tangan Bapa. Kiranya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua mereka, terlebih lagi mereka berbakti kepada Engkau dan selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk rencana tatap muka Sabtu ceria dan Minggu ceria. Tuhan juga akan tolong kami semua, baik kami sebagai guru-guru Sabtu ceria, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami bisa mendidik anak-anak-Mu takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan orang tua mereka, baik pekerjaan mereka, usaha mereka dalam tangan-Mu. Tuhan juga akan campur tangan sehingga mereka bisa mendukung anak-anak mereka bisa bertumbuh bersama secara di tempat ini. Tuhan juga tolong kami. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu pada masa pandemik pada saat ini. Tuhan juga akan tolong, Tuhan akan memberikan campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana dan maksud yang baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami bawa doa kami ini ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, pada saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati
Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak Pin. Selamat pagi, Coki. Ketemu lagi. Coki, apa kabar? Pak Pin apa kabar? Aku sih baik-baik saja. Pak Pin baik-baik. Coba sapa adik-adik. Adik-adik, gimana sapaan tadi si Coki? Apa kabarnya semua? Mereka lagi tidur Pak Pin. Nah, masuk sih jam 9 masih tidur? Enggak lah, lagi main game kali. Mungkin lagi makan kali Pak Pin. Oh, masuk sih jam 8, jam 9 baru makan. Ini jam nanggung-nanggung itu. Enggak lah, mereka lagi konsentrasi dengerin Coki mau cerita. Oh, alhamdulillah, puji Tuhan kalau begitu. Nah, hari ini Coki mau cerita. Coki mau cerita apa hari ini? Hari ini kita masih melanjutkan cerita tentang Rasul Paulus, yaitu merasa cukup. Oh, merasa cukup itu susah loh. Makanya dengerin aku cerita Pak Pin. Nah, di Gang Pak Apin itu kan ada seorang anak kecil yang namanya Titan. Ya, saya kenal anak itu. Dia itu punya sepeda kecil tuh, sepedanya sederhana. Tapi dia tiap hari mainnya senang tuh dengan teman-temannya. Ya betul, Pak Apin tahu itu. Nah, sebaliknya ada juga aku melihat ada sekelompok anak kecil yang mainnya pakai mobil listrik. Hah? Mobil listrik? Iya Pak Pin, sekarang kan zamannya mobil listrik. Macam mana itu? Itu loh. Mobil itu loh yang kalau dicas itu di aki dia bisa ngecas sendiri, nanti ditekan on dia bisa jalan. Oh, begitu namanya mobil listrik. Iya Pak Pin. Nah, kita harus puas dengan apa yang ada pada kita. Sama seperti si Titan. Walaupun sepedanya sederhana begitu, dibuatin papanya, dia merasa puas dan dia rasa senang bermain dengan sepedanya dan bermain dengan teman-temannya. Filipi pasal 4 ayat 10 berkata demikian. Pak Apin tolong baca. Oke. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ya. Pak Pin, apa maksudnya itu? Itu maksudnya Rasul Paulus bilang dia bersukacita di dalam Tuhan. Loh, kenapa dia bersukacita? Karena jemaat di Filipi pikiran dan perasaannya kembali bertumbuh untuk apa? Untuk Rasul Paulus yang dia adalah seorang narapidana. Dia dipenjara loh. Dipenjara karena Injil, bukan karena Nyolong barang orang. bukan karena Korupsi. Sekarang banyak korupsi Pak Pin. benar. Rasul Paulus dipenjara karena dia melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Dia ditangkap, ya, dimasukkan dalam penjara. Nah, pertama-tama mungkin jemaat Filipi merasa tidak enak tuh, kok Rasul masuk penjara sih? Orang penjara kan melakukan Kesalahan. Dosa. bukan Coki. Dia melakukan tindakan memberitakan Injil. Dia tidak ada yang salah. Tapi ada orang-orang yang iri hati, maka memasukkan Paulus ke dalam penjara. Ya, Rasul Paulus itu seorang yang rajin memberitakan Injil kan Pak Pin? Benar. Di dalam penjara Dia tetap bersukacita. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap berdoa. pintar, benar. Itulah Rasul Paulus. Dimanapun dia berada, dia tetap bersukacita dan merasa cukup. Dan dia tetap berdoa. Nah, Mister ada cerita nih. Cerita apa Pak Pin? Aku mau dengar dong Pak Pin, cepatlah. Nah, Pak Pin tuh biasa berkunjung-kunjung tuh ke rumah kos-kosnya anak-anak mahasiswa. Nah, ini ada mahasiswa ini lucu sekali. Ketika di akhir bulan, dompetnya sudah habis. Uangnya habis ya Pak Pin? Iya, udah habis uangnya. Bahasa halusnya dompet kosong. Dia mau makan. Mau pengen rasanya makan ayam. Ya, ayam bakar katanya. Plus sayur bening. Tapi tidak ada duit, macam mana? Dia gambar lah tuh ayam. Dia gambar ayam bakar. Terus sayur bening. Jadi makan nasi putih, lauknya ayam bakar, sayur bening. Sedap katanya. Sambil makan membayangkan ayam bakar. Mantap. Nikmat. Betul. Ini mahasiswa kreatif sekali ya.
Nah, itu artinya merasa cukup. Ya, walaupun hanya ayam bakar di bayangan, sayur bening di bayangan atau di pikiran saja, bersyukur dia ada nasi putih. Betul, Pak Pin. Banyak orang nggak punya nasi putih loh. Ya, nggak punya beras loh untuk jadiin nasi. Makanya kita harus bersyukur dan merasa cukup ya. Betul. Sudah bersyukur, sudah bercukup, punya nasi putih. Nah, bukankah adik-adik kemarin baru habis terima hasil ujian pertengahan semester? Betul, Pak Pin. Aku tahu kok, aku dapat 100. Kau, kapan kau ujian? Aku sudah selesai ujian, Pak Pin. Aku dapat 100 semua. 100 semua. Tidak ada yang 90. Hebatnya kau, Coki. Puas nggak? Puas aku, Pak Pin. Puas banget. Aku dapat sempurna soalnya. Hebat aku. Memang lah. Adik-adik, kemarin kan kita sudah terima rapot ya. Adakah nilainya yang di bawah KKM? Banyak, Pak Pin. Ada yang di bawah KKM tuh. Kenapa kok bisa di bawah KKM? Banyak main game kali, Pak Pin. Mungkin ya, kebanyakan anak-anak tuh sudah kecanduan dengan game. Hati-hati main game, karena game itu merusak otak, membuat anak-anak kecanduan. Namanya kecanduan tuh sudah adiktif. Adiktif itu merusak otak. Ya, sama dengan narkoba ya, sama dengan obat-obat terlarang itu, merusak otak namanya. Game juga sama, cara kerjanya adalah merusak jaringan otak. Jadi otak tuh adiktif gitu loh. Kalau nggak ada game tuh rasanya mau mati rasanya. Gitu ya, Pak Pin. Betul, karena itu hati-hati. Ini menyebabkan banyak anak-anak yang nilainya Turun. Dapat 76 tuh, Pak Pin. betul kan? 76 di kalam kudus masih KKM. Nah, adik-adik yang semuanya dapat 76, kalau adik-adik semua sudah belajar, bersyukur. Semuanya bersyukur kalau sudah dapat 76, sudah belajar dengan giat, tapi dapat 76 tetap cukup di dalam Tuhan. Tapi kalau yang tidak belajar di bawah KKM, adik-adik harus bertobat. Nanti Tuhan tuntut pertanggungjawaban kalian. Ya, tugas seorang pelajar adalah Belajar, Pak Pin, bukan main game. betul, belajar. Main game itu waktu istirahat, waktu libur ya. Ketika tidak ada pekerjaan yang harus kalian kerjakan sebagai seorang pelajar. Boleh main game, tapi ada batasan waktunya. Tidak boleh sepanjang hari sampai malam. Main game aja. Aduh. Betul itu. Nah, kalau adik-adik sudah belajar dengan cukup baik, banyak waktu di belajar dan dapat 76, Alkitab bilang tetap cukup, ya, merasa cukup di dalam Tuhan. Dimulai dari hati yang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Betul. Itulah hati yang merasa cukup. Hati yang merasa cukup dimulai dari bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kalau dalam soal nilai, kalau kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, dapat 76, itu harus disyukuri. Tapi kalau tidak pun belajar dan hasilnya di bawah KKM, adik-adik harus bertobat ya. Atau kalau yang masih banyak perlu belajar, harus belajar sungguh-sungguh lagi. Ya, supaya dapat nilai baik ya. Mari kita berdoa, Coki. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mengikuti Sabtu Ceria. Biar Tuhan berkati Sabtu Ceria ini, kami boleh belajar memiliki hati yang bersyukur di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menikmati, mensyukuri setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Demikian doa ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai ketemu Sabtu depan, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu minggu depan.